Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nabila Umaira dari Prodi Bimbingan Konseling Islam mahasiswa UNSI Samarinda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya yang berjudul Pendekatan Gestalt dalam mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Langsung saja ke pengertian pendekatan Gestalt. Sebelumnya, apa sih Gestalt ini? Gestalt adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti bentuk atau konfigurasi. Dalam psikologi, Gestalt mengacu pada teori yang berfokus pada cara otak kita mengorganisasikan pengalaman sensorik dan persepsi untuk membentuk kesatuan Gestalt atau kesatuan tampilan. Gestalt ini mendasarkan pada ide bahwa otak kita mempersepsikan informasi sensorik yang kita terima menjadi bentuk-bentuk yang berarti, dan kita cenderung melihat keseluruhan gambar atau bentuk sebelum melihat bagian-bagiannya. Jadi, dalam konteks psikologi, teori Gestalt ini mengajarkan bahwa ketika kita menerima informasi sensorik melalui indera kita, otak kita secara otomatis dan tanpa sadar langsung mempersepsikan informasi tersebut menjadi pola-pola dan bentuk-bentuk yang utuh dan bermakna. Proses ini dikenal dengan kesatuan Gestalt. Contohnya, ketika kita melihat gambar pohon, kita tidak melihat bahwa itu adalah sebuah garis-garis dan bentuk-bentuk, tetapi kita melihat gambar itu adalah sebagai sebuah objek utuh yang memiliki karakteristik yang khas, seperti memiliki akar, daun-daun, batang. Jadi proses ini terjadi secara alami dan tanpa sadar. Bahkan proses ini dapat membantu kita memahami dunia secara lebih efisien dan efektif. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh terkenal dalam pendekatan Gestalt. Pertama ada Max Wertheimer, kedua ada Wolfgang Kohler, dan ketiga ada Kurt Kafka. Jadi selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa saja teori yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh terkenal pendekatan Gestalt ini. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu Max Wertheimer. Beliau seorang psikolog asal Jerman dan merupakan salah satu pendiri aliran Gestalt. Ia meneliti mengenai fenomena persepsi yang terjadi pada manusia, terutama mengenai cara bagaimana orang memandang dunia secara utuh. Jadi beliau ini terkenal dengan penelitiannya yang mengenai fenomena persepsi. Salah satu kontribusinya yaitu teori Gestalt ini yang berfokus pada bagaimana cara manusia memandang dunia secara utuh. Beliau juga mengemukakan pandangan bahwa pengalaman manusia tidak dapat dipahami jika dengan hanya mempelajari bagian-bagiannya saja, melainkan harus dipahami secara utuh, keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memahami pengalaman manusia, kita harus memahami bagian-bagian secara keseluruhan yang pastinya nanti akan memiliki arti dan makna tertentu. Contohnya, ketika kita membaca sebuah cerita, pasti ada bagian-bagian yang terpisah, yaitu seperti karakter, tema, plot, dan sebagainya. Namun ketika kita membaca sebuah cerita tersebut, kita tidak hanya membaca bagian yang terpisah itu, tapi kita membaca secara keseluruhan yang nantinya akan membentuk sebuah kesatuan dan nantinya akan memiliki arti dan makna tertentu bagi para pembaca. Lalu, ada pun salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Max Wertheimer, yaitu prinsip Prägnanz. Prinsip ini mengatakan bahwa manusia cenderung mencari cara untuk menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga membentuk gambaran yang lebih sederhana, teratur, dan mudah dipahami. Jadi
Prinsip Prägnanz ini juga dikenal sebagai prinsip kesederhanaan yang merupakan salah satu dari 6 prinsip Gestalt ini. Prinsip Prägnanz juga menjelaskan bahwa otak manusia cenderung mempersepsikan informasi secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Contohnya ketika kita melihat sebuah gambar tubuh manusia. Ketika kita melihat gambar tubuh manusia itu, kita melihatnya bahwa itu sebuah tubuh manusia, bukan hanya sebagai anggota tubuh anggota secara terpisah seperti kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya. Jadi kita tuh melihat gambar itu sebagai gambar tubuh manusia. Jadi prinsip Prägnanz ini membantu kita bagaimana otak manusia menciptakan pengalaman atau informasi dalam bentuk yang sederhana. Bahkan prinsip Prägnanz ini bukan hanya saja bukan berlaku dalam bidang psikologi saja, tapi juga berlaku pada bidang grafik dan seni. Baik, tokoh selanjutnya ada Kafka. Kontribusi Kafka dalam pendekatan Gestalt adalah memperkuat ide bahwa pengalaman manusia bukanlah sekedar gabungan dari bagian-bagian kecil, melainkan lebih kompleks dan terstruktur secara holistik. Kafka juga mengusulkan bahwa dalam psikologi harus memperhatikan pengalaman manusia secara keseluruhan atau holistik, bukan hanya dari sekumpulan bagian-bagian yang terpisah. Jadi pengalaman manusia tidak dapat dipahami dengan hanya melihat bagian-bagian kecil-kecilnya saja yang membentuknya, tetapi juga harus dipahami secara keseluruhan yang utuh. Contohnya ketika kita mendengarkan lagu, kita tidak hanya mendengarkan nada atau irama atau suara secara terpisah, tetapi kita mendengarkan secara keseluruhan yang nantinya akan menghasilkan mood atau perasaan tertentu bagi para pendengar. Lalu kontribusi Kafka dalam pendekatan Gestalt juga menunjukkan bahwa latar belakang dari informasi sangat penting dalam membentuk pengalaman manusia. Ini berarti bahwa pengalaman manusia tidak hanya tergantung pada bagian-bagian yang membentuknya, tetapi juga tergantung pada konteks atau lingkungan di mana pengalaman itu terjadi. Selanjutnya ada Wolfgang Kohler. Dalam pandangan Gestalt, Kohler berpendapat bahwa pengalaman manusia tidak hanya dipengaruhi oleh bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuknya, tetapi juga oleh hubungan dan konteks di mana elemen-elemen tersebut muncul. Jadi pengalaman manusia tidak hanya dipengaruhi oleh bagian-bagian kecil yang membentuknya, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan berada dalam konteks yang tertentu. Jadi penting untuk memahami secara keseluruhan dari pengalaman manusia, bukan hanya memperhatikan bagian-bagian yang terpisah tersebut secara individual. Contoh, ketika kita melihat sebuah lukisan, kita tidak cukup hanya melihat warna-warna dan bentuk-bentuk yang ada dalam lukisan tersebut, tapi kita juga harus memahami bagaimana warna-warna dan bentuk tersebut bersatu, berhubungan secara keseluruhan yang nantinya akan membentuk pola dalam lukisan tersebut. Jadi pandangan Kohler ini dalam pendekatan Gestalt pentingnya memahami keseluruhan dari pengalaman manusia, serta pentingnya memperhatikan konteks dan hubungan antara bagian-bagian apa saja yang membentuk pengalaman tersebut. Lanjut, ada beberapa aturan umum pada teori Gestalt. Pertama, objek akan dipersepsikan dalam bentuknya yang sederhana. Jika kita perhatikan logo Olimpik ini yang di bawahnya, kita nggak akan mempersepsikan kalau misalnya logo ini sebagai komponen yang terpisahkan, kan? Kita nggak akan mempersepsikan kalau misalnya logo Olimpik ini sebuah lingkaran biru yang mengait ke lingkaran hijau serta mengait lagi ke lingkaran hitam
kita mengait lagi ke lingkaran hijau, lanjut ke lingkaran merah. Kita nggak akan mempersepsikan kayak gitu, tapi kita akan mempersepsikan sebagai sebuah 5 lingkaran yang saling mengait dan berwarna-warni. Kita akan mempersepsikan itu sebagai bentuk yang sederhana. Lanjut yang kedua, manusia secara alami akan mengikuti garis atau kurva. Jika kita lihat lingkaran jalan ini, kan nggak ada pembatas garis jalan yang putus-putus, itu kan. Kita nggak akan mempersepsikan garis-garis ini sebagai komponen-komponen yang berbeda kan. Kita akan mempersepsikan kalau misalnya garis-garis yang ada di jalan ini sebagai satu garis yang lurus dan berkelanjutan. Walaupun kenyataannya garis ini nggak berkelanjutan, garis jalan ini malah putus-putus satu sama lain. Tapi kita tetap mempersepsikan kalau ini nih menyambung. Karena itu manusia secara alami akan mengikuti garis atau kurva. Lanjut yang terakhir, pikiran akan berusaha untuk mengisi detail yang sebenarnya tidak ada. Jika kita perhatikan logo WWF ini, kalau kita lihat kan sebenarnya bagian tertentu, bagian atas itu kan sebenarnya itu ya nggak nyambung, nggak ada garis gitu. Dan di logo WWF ini yang diisi cuman bagian warna hitamnya aja. Tapi otak kita langsung mempersepsikan kalau ini nih adalah sebuah gambar panda. Walaupun sebenarnya bagian kepalanya itu kan nggak bulat, nggak selesai garisnya gitu ya.